Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Saura BP 1911021019 dari kelas 4A D4 Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Materi yang pertama adalah perbedaan saham dan obligasi. Membahas mengenai obligasi, saham berbeda dengan obligasi. Saham memberikan hak kepemilikan, sedangkan obligasi tidak memberikan hak tersebut tetapi lebih sebagai surat utang. Saham tidak memberikan bunga tetapi keuntungan atau kerugian saham diperoleh dari kenaikan atau penurunan harga sahamnya. Sedangkan obligasi umumnya mendapatkan bunga yang tetap yang disebut dengan kupon. Selanjutnya, definisi dari obligasi. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang, sedangkan utang jangka pendek disebut juga dengan bill. Selanjutnya, dalam obligasi terdapat bunga obligasi tetap. Bunga dari obligasi adalah tetap jika ada dan sudah ditentukan. Karena obligasi membayar bunga yang besarnya tetap, maka obligasi dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Walaupun kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap, ada juga obligasi yang tidak membayar bunga. Selanjutnya adalah kode obligasi. Nah, berikut merupakan cuplikan dari kode obligasi, di mana keterangannya adalah 4A pertama merupakan singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi, sedangkan B kedua merupakan kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. Kemudian C merupakan suku bunga jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan. D tipe dari obligasi yaitu B atau bonds, C adalah convertible bonds, W adalah bonds with warrants, T medium term notes, Y money market, and M miscellaneous. Selanjutnya itu E adalah tipe dari suku bunga, yaitu F adalah fixed rate, Z zero rate atau diskon, and V variabel dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed and floating rate, dan lainnya. Selanjutnya FG adalah kode dari scriptless. Selanjutnya itu adalah obligasi seri dan term obligasi. Dalam obligasi ada yang namanya serial bond atau obligasi seri dan term bond atau obligasi termin atau kombinasi dari keduanya. Serial bond atau obligasi seri adalah suatu kelompok obligasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo, misalnya setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Sedangkan obligasi termin adalah obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Selanjutnya adalah macam-macam obligasi. Obligasi ditinjau dari penerbitnya terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk membangun negara, salah satu dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut juga dengan surat utang negara atau SUN, atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah atau government bond. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan, hanya saja bedanya penerbitnya adalah pemerintah bukan perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Sedangkan obligasi perusahaan atau corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Selanjutnya adalah pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar modal obligasi. Di Indonesia, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya atau BES.
Selanjutnya, nilai obligasi. Nilai obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau maturity value atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau par value atau nilai tampang atau face value dari obligasi. Yang kedua, nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya adalah kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Yang ketiga itu adalah nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Selanjutnya, likuiditas obligasi. Likuiditas atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan dan penawaran atau bid-ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan menawarkan terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari obligasi, yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah hasil sekarang atau current yield. Hasil sekarang atau current yield diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua, hasil sampai maturity atau yield to maturity. Hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar dari obligasi. Yang ketiga, hasil sampai ditarik atau yield to call. Hasil sampai ditarik atau yield to call adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Kalau yield to maturity, waktu obligasinya adalah sekarang sampai jatuh tempo, sedangkan yield to call, waktu obligasinya dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya adalah hak tarik. Hak tarik atau provisi tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasi pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Dengan hak tarik atau provisi tarik, beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan hak ini. Yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon yang lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas yang tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Selanjutnya adalah rentang hasil. Rentang hasil atau yield spread adalah perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal atau default premium adalah perbedaan hasil dari yield to maturity dijanjikan dengan yield to maturity diharapkan. Yield to maturity yang diharapkan adalah yield to maturity biasa dihitung di pelajaran sebelumnya. Premium risiko atau risk premium adalah perbedaan antara yield to maturity diharapkan dengan yield to maturity suatu obligasi gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Selanjutnya adalah risiko gagal dan peringkat obligasi.
Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi atau bond rating adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Dua buah agen peringkat obligasi terkenal di dunia adalah Standard & Poor's S&P Corporation and Moody's Investor Service Inc. Di Indonesia, obligasi diperingkat oleh PT Pevindo dan PT Kasnich. Selanjutnya adalah teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Teorema obligasi ini terdiri dari yang pertama, harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar atau market yield. Yang kedua, dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Yang ketiga, untuk suatu perubahan suku bunga tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya, maka semakin besar pula perubahan harga obligasinya. Yang keempat, perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan menurun, sejalan dengan meningkatnya maturity. Selanjutnya, implikasi teorema terhadap investor. Teorema-teorema ini akan menyediakan informasi yang berguna bagi investor sehingga mempunyai implikasi yang cukup penting terhadap investor. Implikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi. Jika suku bunga diekspektasi akan turun, sebaiknya investor seharusnya menjual obligasinya jika suku bunga diekspektasikan akan naik. Yang kedua, untuk dapat memperoleh hasil maksimum pengaruh turunnya suku bunga terhadap bunga hasil obligasi, maka investor seharusnya membeli obligasi yang akan mempunyai maturity yang lama dan tingkat kupon yang rendah. Yang ketiga, jika investor harus membeli obligasi padahal bunga yang diekspektasikan akan naik, sebaiknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity pendek dan tingkat kupon yang tinggi. Selanjutnya, durasi obligasi. Durasi atau duration didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu organisasi. Dengan kata lain, durasi dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi dari suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Selanjutnya adalah imunisasi. Imunisasi atau immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun kedua tidak membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Demikian penjelasan mengenai obligasi. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.